Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Alfa Desa, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 1 Pagindar, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara antara pendidikan dan pengajaran. Antara pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan pada dasarnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas bahwa pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar bisa mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi individu yang mandiri. Nah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, adapun saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif. Contohnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan asesmen yang saya berikan dan mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Nah, juga selain itu, seringkali saya beranggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya selalu hanya terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher-centered learning yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif dan menggunakan student-centered learning. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan. Karena fokus pertama saya hanya kepada ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya sampaikan di kelas sangat singkat waktunya di kelas. Karena bimbingan dan konseling hanya 1 jam di kelas. Saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar mereka tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas dalam pelajaran saya dan mata pelajaran lainnya setelah melakukan evaluasi. Nah, dulu saya berpikir bahwa anak bagaikan selembar kertas putih dan kewajiban kita orang dewasa mengisi lembar tersebut. Juga saya berpikir bahwa guru selalu di depan, memberi contoh,
guru harus serba tahu dan tugasnya hanya mentransfer pengetahuannya tersebut pada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Adapun pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada pengetahuan kognitif. Saat itu, saya merasa gagal jika murid saya setelah saya bimbing masih banyak yang tidak tercapai dalam KKM. Nah, selanjutnya, apa perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini atau mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sangat menyadari bahwa apa yang saya pikirkan selama ini, yang saya laksanakan selama ini belum tepat. Saya menyadari bahwa anak bagaikan kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir dan memiliki kemampuan yang sudah diwarisi dari mereka lahir. Nah, bagaimana melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh bukan terfokus pada aspek kognitif saja. Nah, namun juga aspek efektif psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Karena murid bukan sebagai objek pembelajaran melainkan subjek pembelajaran. Maksudnya, murid memiliki kebebasan untuk mengeksplorasikan dirinya dan mampu berekspresi, berani mengemukakan pendapat sesuai metode pembelajaran dan media yang tepat, sehingga dalam proses pembelajaran murid merasa bebas dalam segala ikatan. Karena guru seharusnya mampu sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan guru pun harus dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun tetap berhamba kepada anak agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Dapat memperbaiki lakunya. Karena di sini anak akan merasa dihargai dan tidak dituntut. Jadi, murid terasa nyaman dan merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya sadari tugas guru hanya menuntun mereka untuk menjadi manusia seutuhnya dalam menghadapi tantangan hidup nantinya. Dan juga untuk menebalkan garis-garis yang sudah ada pada anak tersebut, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan terfokus pada aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Karena murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Maksudnya, murid memiliki kebebasan untuk mengeksplorasikan dirinya dan mampu berekspresi, berani mengemukakan pendapat sesuai metode pembelajaran dan media yang tepat, sehingga dalam proses pembelajaran murid merasa bebas dalam segala ikatan. Karena guru seharusnya mampu sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan guru pun harus dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta satu hak, namun tetap berhamba kepada anak, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Jadi, saya menyadari bahwa aspek kognitif bukan terpenting. Ini harus selaras dengan aspek afektif juga, yaitu budi pekerti. Karena apa budi pekerti? Budi pekerti adalah bentuk rambu atau
arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, budi pekertilah yang akan membentuk manusia atau membentuk anak yang menjadi manusia yang humanis, yang mana menjadi manusia yang memiliki rasa kasih sayang, bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Selain itu, saya harus kembali mempelajari karakteristik murid karena setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing yang berbeda-beda. Saya sebagai guru harus bisa menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelak Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun program yang akan saya terapkan antara lain kembali merancang pembelajaran yang berinteraktif dan menyenangkan dengan mengikutkan murid sesuai dengan metode student center learning atau pembelajaran berpusat pada murid atau menghamba pada murid, yang mana saya nantinya akan memberikan pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi bisa di luar kelas. Karena anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai hubungan dengan kehidupannya. Dengan demikian, sehingga nantinya dengan pembelajaran yang saya berikan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Berikutnya, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Yang mana proses pembelajaran tidak lagi menuntun, tetapi menuntun. Karena saya sadari tugas guru adalah wajib bisa memberi tuntunan atau bimbingan yang baik kepada murid, dan juga bisa jadi contoh teladan yang baik bagi murid dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Berikutnya, saya juga harus wajib mengenali karakter dan latar belakang murid dengan pendekatan komunikasi yang efektif secara baik dan terarah untuk mereka. Saya juga harus wajib selain itu saya juga akan menyerahkan mereka belajar dalam pembelajaran saya nantinya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran agar mereka antusias mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong murid saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki inisiatif dalam mengemukakan pendapatnya sehingga mereka mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Berikutnya, saya akan memberikan pembelajaran kontekstual. Ini juga akan saya terapkan di mana lingkungan dan kearifan lokal bisa menjadi sumber belajar anak sehingga peserta didik mampu mengenali, melestarikan, serta bangga untuk mengembangkan kebudayaannya. Nah, dalam memberikan pembebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan nilai-nilai luhur seperti budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan dalam memulai dan mengakhiri proses pembelajaran, dan saya juga akan meminta dukungan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid dan lingkungan sekitar untuk bekerja sama agar terbentuk karakter anak yang
tepat. Demikianlah pemaparan saya pada hari mengenai modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Alpadesa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pagindar, Kabupaten Papak Barat, Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih.